Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fibi Noprita dengan NIM 200770015 dari program studi D3 Tata Busana, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil analisa saya mengenai materi model pengembangan kewirausahaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Model pengembangan kewirausahaan eh, Kewirausahaan merupakan suatu proses untuk menciptakan dan mengelola usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Di dunia yang terus berkembang, kewirausahaan memainkan peran penting dalam perekonomian global maupun lokal. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Selanjutnya, ciri-ciri usahawan yang berhasil atau sukses. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas, mempunyai pandangan ke depan, artinya mempunyai mimpi atau mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, yaitu memiliki sikap pekerja keras, sikap pantang menyerah. Yang selanjutnya, yaitu memiliki komitmen, komitmen dalam menjalani usaha tersebut hingga mencapai tujuan yang diinginkan atau mencapai suatu keberhasilan. Selanjutnya yaitu membangun relasi dengan menciptakan komunikasi yang baik. Relasi sangat dibutuhkan eh, dalam menciptakan suatu usaha. Relasi dapat membantu kita dalam eh, eh, mempermudah kita dalam berbagai urusan membangun suatu usaha. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong seseorang merintis suatu usaha. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang merintis suatu usaha. Yang pertama yaitu keluarga. Adanya eh, dengan adanya keluarga yang sebelumnya telah memiliki usaha atau bisa dikatakan bahwa ini merupakan pewaris. Ia mewarisi usaha yang telah ada di dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu sengaja terjun dalam dunia usaha tersebut. Artinya, usaha yang akan ia bangun merupakan usaha yang sebelumnya telah terplanning atau telah direncanakan. Ia sengaja terjun dalam usaha tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam membangun suatu usaha. Selanjutnya yaitu iseng atau coba-coba. Mungkin ini tidak relevan eh, untuk ditiru, tetapi kebanyakan sifat sikap coba-coba ini bisa menghasilkan suatu usaha yang berhasil. Yang selanjutnya itu terpaksa. Dengan adanya keterpaksaan atau faktor dorongan ekonomi, maka mau tidak mau, maka seseorang tersebut harus mendirikan suatu usaha. Cara memulai suatu usaha terdapat beberapa cara, yaitu satu, mendirikan usaha baru. Selanjutnya membeli perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem kerjasama, manajemen waralaba atau franchise, yaitu eh, perusahaan yang telah ada dan bekerja sama dengan perusahaan tersebut dengan memakai merek eh, serta produk dari perusahaan tersebut. Maka dengan begitu usaha dapat dijalankan tanpa harus memikirkan mm, merek, memikirkan
perizinan atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hal yang dibutuhkan menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu minat dan bakat. Eh, Tanpa adanya minat dan bakat, mustahil seorang wirausaha akan membangun usahanya. Yang pertama dengan adanya waktu, yang selanjutnya dengan adanya waktu. Waktu sangat dibutuhkan dalam membangun suatu usaha. Yang ketiga yaitu modal, baik berupa uang ataupun skill atau kemampuan. Yang selanjutnya yaitu pengalaman. Kegagalan dalam berwirausaha terjadi apabila terdapat beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama data dan informasi yang tidak lengkap. Selanjutnya salah perhitungan. Selanjutnya itu pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, eh, atau bencana alam. Modal yang dibutuhkan dalam berwirausaha terdapat dua. Yang pertama, modal dalam bentuk materi atau uang. Yang kedua, yaitu berupa keahlian atau skill. Sumber modal. Sumber modal terbagi dua, yaitu yang pertama modal sendiri. Baik itu berasal dari simpanan atau tabungan kita sendiri. Yang kedua berasal dari modal asing atau pinjaman. Baik itu berasal dari orang lain, perusahaan lain, ataupun berasal dari bank. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan modal, yang pertama yaitu tujuan, selanjutnya masa dan waktu atau waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal. Selanjutnya yaitu besar biaya yang dikeluarkan, selanjutnya estimasi keuntungan. Dalam berwirausaha, perlu memerhatikan hal-hal dalam memilih lokasi. Yang pertama, jenis usaha mesti sesuai dengan lokasi yang dipilih. Selanjutnya, seberapa dekat dengan konsumen atau market atau pasar ya untuk kita menjual produk yang kita jual, yaitu selanjutnya yaitu dekat dengan bahan baku. Selanjutnya ketersediaan tenaga kerja yang handal. Selanjutnya sarana dan prasarana. Selanjutnya memahami lingkungan sekitar. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.